Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Umahat Masjid Nurul Huda beserta jajaran kepengurusan dan juga seluruh jamaah ibu-ibu solehah yang selalu dalam rahmat Allah, keberkahan Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini ba'da zuhur saya pribadi diberikan kesempatan waktu oleh Allah untuk menyampaikan materi tafsir Yasin, yang sebenarnya materi ini disampaikan pada Ahad yang lalu dikarenakan situasi dan kondisi yang kurang kondusif sehingga kegiatan taklim yang biasa dilaksanakan terhenti sementara. Akan tetapi tidak mematahkan semangat kita dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui video yang insya Allah akan saya bagikan kepada jamaah ibu-ibu solehah Masjid Nurul Huda. Dan karena itulah kita sebagai hamba, kita wajib bersyukur kepada Allah, yang diawali rasa syukur itu dengan lisan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada baginda alam nabiyina wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku pengikutnya. Ibu-ibu jamaah yang solehah, pada kesempatan di siang hari ini kita akan melanjutkan materi tafsir Yasin. Sudah sampai ayat yang ke-38. Maka kita akan membahas yang hari ini yaitu tafsir surah Yasin ayat yang ke-39. Baik, kita mulai agar tidak memakan waktu dari video ini dengan durasi yang cukup lama, yang tentunya nanti akan merepotkan ibu-ibu jamaah dengan kapasitas yang sangat besar. Tapi mudah-mudahan harta yang dikeluarkan dengan membuka video ini dengan etikat lillah karena Allah, mudah-mudahan harta yang dikeluarkan untuk fisabilillah mencari ilmunya Allah, semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah ruah, halalan thayyiban, amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif fi kitab tafsiril Yasin, Syekh Hamam Az-Zadda rahimahullahu ta'ala, anallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wal qamara, dan telah kami tetapkan bagi bulan wal qamara qaddarnahu, dan telah kami tetapkan bagi bulan manazila, manzilah hatta ada kal urjunil qadim, sehingga setelah bulan tersebut sampai ke manzilah yang terakhir, ada kal urjunil qadim, bulan tersebut akan kembali dia seperti bentuk tandan yang tua. Di sini di dalam tafsir
wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada, dan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah menetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, hatta ada, sehingga setelah itu bulan sampai kepada manzilah-manzilah yang terakhir, dia akan kembali seperti bentuk tandan tua. Pada pertemuan yang sebelumnya, matahari pun punya tempat-tempat yang Allah berikan tempat tersebut, manzilah tersebut sebagai peredaran matahari. Demikian juga Allah menciptakan bulan, sama seperti Allah menciptakan matahari, yang matahari itu diberikan garis edar atau tempat jalannya matahari, peredarannya matahari, yaitu yang disebut dengan manzilah-manzilah, tempat di mana bulan, tempat di mana matahari itu akan beredar. Dari manzilah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai manzilah yang terakhir, hatta ada, sehingga setelah itu bulan sampai ke manzilah yang terakhir, maka kal urjunil qadim, maka bulan akan menjadi sebagai bentuk tandan yang sangat tua, atau sebagai bentuk tandan tua. Idza sara qamaru ilal akhiri manazili daqqa fayasira, ketika bulan telah membentuk ke akhir manzilahnya, derajat edarnya, maka dia akan menipis bulan itu, lalu dia akan berbentuk menipis, dan bulan itu akan membentuk kal urjunil qadim, seperti tandan tua. Ayat yang selanjutnya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Di sini dijelaskan la yadkhulun naharu 'alal lail. Yang dimaksud dengan ayat tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, la syamsu yanbaghi naharu, la syamsu yanbaghi laha antudrikal qamar, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Maksudnya la yadkhulun naharu 'alal lail, siang tidak akan masuk ke dalam malam, qabla inqidaihi, sebelum berakhirnya malam. Siang tidak akan masuk nih sebelum malam itu berakhir, dan malam tidak akan masuk sebelum siang ini berakhir, yaitu la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, tidaklah mungkin bagi siang hari masuk ke dalam malam. Sebelum siang itu berakhir baru munculnya malam, dan tidak akan muncul siang hari sebelum malam itu berakhir. Bal huma yata'aqabani bihisabin ma'lumin, akan tetapi keduanya, matahari, bulan, siang, malam, keduanya saling bergantian. Akan masuk malam setelah siang berakhir, akan masuk bulan setelah matahari tenggelam,
dan akan masuk siang setelah malam tersebut berakhir, akan masuk matahari setelah bulan itu tidak ada, tenggelam. Saling bergantian dengan perhitungan yang telah pasti, yang telah Allah tentukan. La yaji'u ahaduhuma qoblal waqtihi, tidak akan datang salah satu dari keduanya sebelum waktunya habis, sebelum waktunya tiba. Tidak akan datang salah satu dari keduanya sebelum waktunya tiba. Tidak akan datang malam sebelum berakhirnya siang. Tidak akan datang siang sebelum berakhirnya malam. Walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Sama seperti itu, saling bergantian. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Yang dimaksud ayat tersebut yaitu la yattasilul lailu bil lailin, malam tidak akan bersambung dengan malam yang lain. Ini malam ini akan bersambung ke malam berikutnya, tidak akan bisa dan tidak akan bisa. Tidak akan bersambung dengan malam yang lain satu malam itu. Bal yakunu bainahuma naharun, akan tetapi antara keduanya terdapat siang. Dua malam, malam pertama dan malam kedua, itu di antara malam pertama dan kedua akan diselingi dengan waktu siang. Tidak akan terjadi dua malam, malam pertama nyambung ke malam yang kedua, selain daripada yang menjadikan pemisah di antara dua malam itu dengan waktu siang. Fasilun walikulli wahidin minhuma falakun azimun yajri fi zalika kama tajril hitanu fil bahri. Dan bagi masing-masing dari matahari dan bulan memiliki garis orbit yang besar. Masing-masing berjalan di sana sebagaimana berjalannya ikan-ikan paus di lautan. Artinya matahari punya garis edarnya. Matahari berjalan sesuai dengan jalannya. Matahari berjalan sesuai dengan garis edarnya. Demikian juga bulan. Bulan juga beredar di garis edarnya, yaitu manzilah. Dan tidak akan malam itu bersambung dengan malam selanjutnya, akan tetapi antara kedua malam itu terdapat siang hari sebagai pemisah. Ibu-ibu jamaah solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah anna azma syamsi mi'atun wa sab'una, bahwa besarnya matahari itu sama dengan 170 kali besar bumi. Subhanallah. Matahari besarnya 170 kali besarnya bumi yang kita tempati ini. Wa azmal qamari sab'una misli azmal ardi, dan besarnya bulan itu sama dengan 70 kali besarnya bumi. Besarnya bulan itu sama dengan 70 kali besarnya bumi. Di sini dijelaskan was-sawadul ladzi yura fi wajhil qamar. Kalau kita melihat ada warna hitam
yang terlihat oleh kita di permukaan bulan, apalagi pas ketika tanggal hijriyahnya itu 13, 14, 15. Bulan itu bulat, apabila kita memandangnya indah sekali bulan itu. Seperti saya memandang wajah istriku, indah sekali. Jangan senyum, Bu, tertawa aja. Nah, ini dijelaskan di dalam satu keterangan bahwa apabila kita melihat bulan di tanggal hijriyah 13, 14, 15, bulan itu bulat, lalu akan terlihat nampak oleh pandangan penglihatan kita warna hitam. Nah, itu dikatakan yuqalu, dikatakan oleh satu pendapat, annahu min asari janahihi salam, sesungguhnya hal itu dari bekas sentuhan sayap malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 12. Di situ wazada nuras samsi, dan bertambahlah cahaya matahari, sebagaimana firman Allah taala. Ini berkaitan dengan matahari dan bulan, itu bentuknya, warnanya, cahayanya hampir sama. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengusap bulan sehingga berkurang cahayanya. Yang awal penciptaannya sama, matahari dan bulan cahayanya sama. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengusap permukaan bulan sehingga cahaya dari bulan itu berkurang. Dan ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 12. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsirah. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Jadi sebagai tanda matahari sangatlah terang dan bulan berkurang keterangannya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu penyampaian sebagai wawasan kita. Di sini ada keterangan bahwa matahari yang menjadikan sumber kehidupan kita sebagai manusia, itu matahari berdiameter sekitar 1,4 juta kilometer. Matahari memiliki diameter 1,4 juta kilometer. Diameternya aja, bulatnya itu diameternya. Suhu permukaannya itu 5.500 derajat Celcius sampai 6.000 derajat Celcius suhu. Nah, suhu di inti itu 14 juta derajat Celcius sampai 15 juta derajat Celcius. Adapun jarak matahari dari bumi, jarak matahari dari bumi, jarak matahari ke bumi itu sekitar 149 juta sampai 150 juta kilometer. Itu jaraknya jauh, tapi kita merasakan ketika tengah hari di mana panas terik, di mana matahari sudah berada di posisi tengah-tengah kita, subhanallah panas. Apalagi Allah dekatkan matahari itu kepada kita. 149 juta sampai 150 juta kilometer jaraknya matahari dengan bumi. Bulan lebih kecil dari bumi dengan diameter sekitar 3.500 kilometer. Suhu bulan kurang lebih 155 derajat
Celcius sampai 105 derajat Celcius. Jarak bulan dari bumi sekitar 384.000 km sampai 405.000 km. Jarak bulan dari bumi, lebih jauh matahari ke bumi dibandingkan bulan ke bumi. Bumi berdiameter sekitar 12.700 km. Makanya diameter bumi lebih besar dibandingkan bulan. Kalau bulan berdiameter 3.500, sedangkan bumi berdiameter sekitar 12.700 km. 2/3 permukaan bumi ditutup oleh air. Nah, ini saya ambil referensi dari buku geografi dan astronomi sebagai tambahan saja wawasan kita. Baik ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini saya telah menyampaikan kajian materi tafsir Yasin dari 39 sampai ke 40. Insyaallah kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-41. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya, kepada ibu-ibu semuanya dan keluarga lingkungan kita kesehatan, umur panjang, rizki yang banyak, halalan thayyiban untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan sakinah mawaddah warahmah, suami kita soleh, anak kita soleh-solehah. Mudah-mudahan semuanya akan menjadikan satu, masuk ke dalam surganya Allah dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.